Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Suryani, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Pasundan. Hari ini, Senin, 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan perekaman uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi dalam keadaan baik untuk menerima mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin Gilang. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Akmal, ya, hadir di depan. Dewi, Dina, Fajar, Ayo, Bu. Fajri, Ica, Maura, Mona, Okta, Rahel, Rifki. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Maura bisa dibantu untuk dirijennya. Silahkan ke depan dan yang lainnya boleh berdiri ya. Silahkan untuk duduk kembali. Ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita ke pembelajaran. Ya, tapi sebelum ke materi, kita akan mengetahui dulu tujuannya pembelajaran hari ini apa sih? Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang surat dinas, ya. Tujuan pembelajaran hari ini surat dinas, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran, kalian sebagai peserta didik dapat menyajikan data, gagasan dan kesan dalam bentuk surat pribadi ataupun surat dinas, baik secara tulis dan secara lisan, dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan surat dengan tepat, ya. Itu tujuan pembelajaran. Jadi kalian diharapkan setelah pembelajaran ini dapat membuat surat dinas dan surat pribadi, ya, sesuai dengan struktur kebahasaan, ya. Setelah tadi tujuan pembelajaran, sekarang manfaat dari surat dinas dan surat pribadi, ya, yaitu peserta didik setelah mempelajari materi ini diharapkan mempunyai kemampuan untuk menulis surat dengan baik dan benar, ya, baik itu surat dinas ataupun surat
pribadi. Ya. Nah, bawa HP tidak? Gawai bawa? Ya, kita ke praktek terlebih dahulu. Ya. Ke praktek, silakan kalian join my quiz. Kodenya 680254. Sudah semua ya. Nah, yang pertama Dina, kedua Salsa, dan yang ketiga Tesya. Sekarang kalian simak terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan, ya. Dilihat, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Itulah pilihan saya, Ibu Hani Supriyani. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian unsur, fungsi surat dinas, dan surat pribadi. Pengertian surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau suatu instansi. Sedangkan surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Unsur-unsur dalam surat dinas. Yang pertama, kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran. 5. Hal. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Paragraf pembuka. 9. Paragraf isi. 10. Paragraf penutup. 11. Salam penutup. Dan 12. Pengirim surat. Unsur dalam surat pribadi. Yang pertama,
salam pembuka, 2 pendahuluan, 3 isi surat, 4 penutup, 5 salam penutup, dan 6 nama dan tanda tangan pengirim. Fungsi surat hias. Yang pertama, pedoman pekerjaan, 2 syarat pengingat, 3 bukti perkembangan instansi atau lembaga, 4 alat bukti. Sedangkan fungsi dari surat hias adalah yang pertama untuk mengekspresikan perasaan, 2 menjadi wakil penulis, 3 sarana penyampaian ide, dan 4 mengembangkan kemampuan berbahasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian menyimak penayangan video, ada berapa jenis surat? 2 ya. Ada surat apa saja? Pribadi dan surat dinas ya. Tujuan dari surat pribadi adalah untuk apa? Tujuan dari surat pribadi untuk apa? Ya, berdiri dulu Zahra. Suaranya yang lantang ya. Tujuan surat pribadi yaitu dibuat oleh seseorang dan dikirim kepada seseorang untuk keperluan pribadi, mengekspresikan perasaan atau sebagai sarana komunikasi. Surat pribadi dibuat oleh seseorang dan ditujukan kepada keluarga ataupun teman sebagai alat komunikasi. Ya. Nah, kalau dulu mah surat itu menggunakan berkomunikasi itu menggunakan surat, ya, harus melalui surat. Berbeda lagi dengan sekarang. Kalau sekarang kan zamannya sudah canggih, kita bisa di mana saja berkirim atau berkomunikasi ya, melalui aplikasi, melalui HP, ya, berkomunikasi di kapanpun dan dimanapun. Berbeda dengan dulu mah kalau kita mau berkomunikasi dengan seseorang itu menggunakan surat. Melalui apa? Melalui pos, ya, biasanya melalui pos dan dibubuhi dengan perangko, ya, dibubuhi dengan perangko. Ada yang nyampainya cepat ataupun lambat sesuai dengan jenis perangkonya. Nah, tadi surat pribadi. Sekarang tujuan dari surat dinas apa? Lihat, Salsa, silakan berdiri. Surat dinas dibuat oleh lembaga atau pribadi untuk menyampaikan pemberitahuan, izin, pengumuman, penugasan, dan lain-lain kepada instansi lembaga. Iya, kalau surat dinas dibuat oleh seseorang ataupun instansi untuk kepentingan kedinasan, ya. Ada tidak bedanya surat pribadi dengan surat dinas? Ada. Apa coba? Apa coba? Silakan. Ya, Isa berdiri dulu. Surat dinas ditulis dengan tulisan resmi, sedangkan surat pribadi Tidak resmi, ya. Kalau surat pribadi kita boleh menggunakan tidak bahasa baku, ya, tetapi sopan, ya. Kalau misalkan surat dinas itu harus menggunakan bahasa yang baku dan juga resmi karena dibuat oleh instansi ataupun seseorang dan dikirimkan kepada instansi, ya. Tadi perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Setelah menyimak video, apa sih surat pribadi teh? Surat pribadi tujuannya, surat pribadi apa? Pengertian surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, dan surat instansi. Pengertian surat dinas? Surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Iya. Sudah
dapat perbedaannya kan? Sudah bisa dipastikan perbedaannya kan? Ya, bisa. Kalau surat pribadi itu dibuat dan dikirim apa? Dibuat oleh pribadi dan dikirim kepada seseorang. Pribadi lagi, ya. Bisa juga surat pribadi, bisa nggak surat pribadi dikirim ke lembaga? Bisa, ya. Kalau misalkan bisa, ya, surat pribadi dikirimkan kepada lembaga. Itu surat pribadi resmi, ya. Nah, untuk surat dinas dibuatnya oleh lembaga ataupun instansi. Ini sudah dibuatkan kelompok, ya. Ya, sudah dibuatkan kelompok. Nah, Ibu perlihatkan ini contoh surat dinas dan surat pribadi. Menurut kalian, mana sih yang warna mana yang surat pribadi dan surat dinas? Kelihatan tidak yang di belakang? Yang mana? Surat dinas. Surat dinas yang warna kuning. Ya, kenapa surat dinas warna kuning? Karena apa? Fajar? Ya, karena di sini ada nama sekolah. Ya, kalau di sini ada tidak? Tidak. Ya, ini disebutkan papa dan mama tersayang. Itu berarti untuk membuat surat pribadi. Ya, kalau untuk surat dinas yang pertama ada surat, ya. Terus tadi ada nama, kayak tanggal, terus ada nomor hal. Nah, kalau surat pribadi tidak ada, ya. Nah, Ibu akan bagikan kalian ini surat LKPD, ya, surat pribadi dan surat dinas. Coba kalian lihat dulu mana surat pribadi dan surat dinas sebelum Ibu kasihkan LKPD-nya. Tugas hari ini ada 2, ya. Yang pertama, kalian menganalisis unsur surat pribadi dan surat dinas. Di sini Ibu sudah siapkan LKPD. Ibu sudah siapkan LKPD. Di sini ada struktur surat. Nanti kalian memilih surat pribadi itu unsurnya apa saja, surat dinas unsurnya apa saja. Ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua itu kalian membuat surat pribadi yang ditujukan kepada teman ataupun keluarga. Ya, kalau misalkan yang punya teman jauh boleh ditujukan kepada teman. Misalkan keluarganya yang jauh boleh ditujukan kepada keluarga. Ya, sebelum kalian menulis surat pribadi, kerjakan terlebih dahulu tugas kelompok. Ya. Kerjakan terlebih dahulu tugas kelompoknya. Dituliskan nama kelompok, kelas dan anggota kelompok. Kalau untuk tugas kelompok itu berdiskusi, ya. Kalau yang tadi
pribadi membuat surat pribadi itu masing-masing ya. Nah, untuk tembusan itu opsional ya, karena tembusan misalkan kalau kita mau mengirim ke kepolisian itu pasti harus ada tembusan ya. Untuk mengirim ke komite sekolah itu harus ada tembusan. Nah, untuk ke orang tua itu boleh tidak ada tembusan. Jadi tembusan di dalam surat dinas itu boleh ada ataupun tidak, tergantung surat dinas tersebut ya. Sudah menganalisis surat pribadi dan surat dinas? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kalian buat surat pribadi. Boleh ditujukan kepada teman ataupun keluarga. Di buku tulis saja ya. Setelah tadi kalian menganalisis surat dinas dan surat pribadi, sekarang tugasnya membuat surat pribadi. Ya, silakan. Kalau membuat surat pribadi kelompok atau perorangan? Individu atau perorangan? Boleh, silakan.
Sedangkan surat dinas memberikan nomor Di surat pribadi tidak memerlukan nomor surat. Sedangkan di surat dinas ada nama untuk pengarsifan. Ya. Coba dilihat lagi nanti ada enggak perbedaannya dengan kerja kalian. Ya. perihal surat pribadi tidak ada karena surat pribadi untuk keluarga dan teman. Jadi tidak memerlukan perihal. Sedangkan surat dinas ada surat pribadi dan dinas ada dari kami, yaitu surat dinas ada sama karena surat dinas dibuat oleh lembaga dan dikirim juga dengan lembaga. Sedangkan surat pribadi tidak ada kepala surat, nomor surat, perihal, dan lampiran. Karena surat pribadi hanya untuk berkomunikasi dan dikirimnya ke pribadi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok dua yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, ulangan kelompok dua. Sekarang saya kelompok BPM. Nah, untuk surat pribadi, Ibu boleh minta perwakilan untuk bisa membacakannya di depan. Silakan, siapa? Ya, silakan, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat surat pribadi buat kakak saya yang bicara. Isi dari surat saya yaitu: halo kak, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan selalu bahagia ya. Maafin aku ya kak, yang suka bikin kakak kesal dan marah. Tapi aku sayang banget sama kakak. Soalnya kakak doang yang bisa ngertiin aku di antara keluarga yang lainnya. Kalau boleh jujur ya kak, aku tuh kangen banget dijailin sama kakak. Soalnya semenjak kakak pergi merantau buat kerja, aku selalu diam di kamar dan tapi walaupun aku main HP terus, aku gak lupa sholat 5 waktunya kok. Aku juga sempetin belajar buat bisa berbanggain mama, papa, dan kakak. Nanti kalau di semester ini aku bisa dapetin ranking yang kakak mau, kakak harus traktir aku SP ya. Sehat selalu kakak, sehat selalu kak. Semangat ya buat cari uangnya. Aku sayang kakak, dari adanya yang manis dan tidak sombong. Ya. Tadi apa yang diceritakan oleh Ica? Buat siapa suratnya? Kakak. Buat kakaknya yang sedang merantau, ya. Buat kakaknya yang sedang merantau untuk bekerja, ya. Di sini Ica akan semangat belajar yang dipersembahkan buat kakak tercinta, ya. Terima kasih Ica yang sudah mempresentasikan surat pribadinya. Nah, berarti kalian sudah bisa
Ya, alhamdulillah untuk pasca tes yang pertama Mona, Rahel dan Dina. Dari hasil analisis prates dan pasca tes, alhamdulillah ada kenaikan. Ya, tadi prates kalian kurang, sekarang pasca tes sudah bisa. Ya. Untuk sekarang yaitu menyanyikan lagu daerah. Nura boleh dibantu berdiri. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Dari hasil tadi melihat dari praktek dan pasca tes, terus melihat dari presentasi, berarti kalian sudah bisa membuat surat, menganalisis surat dinas dan surat resmi, juga membuat surat pribadi ya. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi dari surat dinas dan surat pribadi. Jadi nanti di rumah kalian boleh membaca terlebih dahulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan jangan dipikir untuk berdoa. Sebelum mengakhiri belajar, alangkah baiknya kita berdoa.